welcome to my channel. Kenalin, aku Sofi. Ini video pertama aku. Jadi kali ini aku bakal bagi informasi atau bagi pengalaman buat kalian semua, khususnya adik-adik SMA kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 yang ingin tahu gimana sih caranya masuk kedokteran, atau nanti aku bakal bagi tips and trick cara masuk kedokteran. Kebetulan aku mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Samarinda, dan sekarang aku di semester 6 atau yang biasa dikenal orang itu di tahun ketiga. Jadi gak usah banyak basa-basi, kita langsung masuk ke cara gimana. Jadi aku punya 6 cara. Yang pertama, 1, kalian harus tahu info-info kedokteran. Jadi kalian itu harus tahu info apa aja sih. Yang pertama, kalian harus tahu kalian nanti mau jadi dokter atau mau jadi mahasiswa kedokteran itu kalian mau di luar negeri atau di Indonesia. Nah, sebenarnya apa bedanya sih, Kak? Nah, bedanya Indonesia atau luar negeri sebenarnya plus minus ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia deket di rumah gitu ya, terus itu juga mungkin bisa beda pulau atau satu pulau, jadi masih dekat sama orang tua. Kalau misalnya di luar negeri itu tuh pengalamannya banyak, tentu juga lebih seru, dan biasanya kedokteran di luar negeri itu lebih cepat lulusnya dibanding di Indonesia. Nah, terus itu juga minusnya kalau di luar negeri itu mungkin sedikit lebih mahal dibanding di Indonesia, karena yang pertama ada biaya dari kehidupan kalian, terus itu biaya kuliah kalian, habis itu juga kalian jauh juga dari orang tua kan. Nah, jadi itu mungkin lebih tinggi, dan juga kan bayarnya pakai dolar, sedangkan dolar sekarang kan sangat naik sekali ya gitu. Nah, jadi kalian bisa pertimbangin hal itu juga. Nah, yang kalian harus tahu info apa dari kedokteran. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu misalnya kalian mau milih kedokteran di Indonesia. Nah, di kedokteran Indonesia ini kalian harus pilih mau swasta atau negeri. Nah, kalau di negeri sama swasta itu apa bedanya, Kak? Nah, kalau di negeri itu sama swasta bedanya yang kita tahu aja dan yang aku tahu, biasanya kalau swasta itu sedikit lebih mahal dibanding negeri. Juga untuk spesialisasi mungkin negeri, yang aku tahu negeri itu lebih dipermudah di bagian nanti mau spesialisasi. Jadi maksudnya spesialisasi itu apa? Jadi nanti kalau kita masuk fakultas kedokteran, kita itu lulus bakal jadi dokter umum. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau jadi spesialis, jadi dari dokter umum mau jadi spesialis paru, mau jadi spesialis penyakit dalam, kalian tuh harus sekolah lagi. Nah, namanya spesialisasi. Kalau spesialisasi itu dia memprioritaskan kalian yang dari negeri, lebih memprioritaskan seperti itu. Dan juga selain dari negeri atau swasta, kalian itu juga bisa pikirin kalian nanti mau masuk di universitas yang berakreditasi apa. Nah, ini pentingnya untuk apa sih? Nah, jadi akreditasi ini penting untuk juga spesialisasi. Jadi untuk masuk spesialis itu biasanya dilihat alma mater kalian itu berakreditasi apa. Misalnya ada beberapa universitas yang akreditasi A, salah satunya Unmul, terus UGM, UI. Nah, itu fakultas kedokterannya itu akreditasinya itu A. Nah, jadi biasanya kalau misalnya lulusan dari situ dia bakal diprioritasin untuk lebih mudah masuk spesialisasi gitu. Kedua, yang kalian harus tahu adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri atau jalur masuk kedokteran. Jadi yang aku tahu atau yang digunain di kampus aku itu, yang pertama itu ada SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, atau yang biasa dikenal itu jalur undangan. Jadi jalur undangan ini dia itu menggunakan rapot kalian. Jadi kalian itu nggak ujian. Nah, rapot kalian ini dinilai dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi nilai rapot kalian itu dilihat. Nah, biasanya yang menjadi pertimbangan di SNM ini yaitu nilai kalian yang minimal konsisten. Misalnya nih dari kelas 1 nilai IPA kalian itu 80. Nah, diusahain kelas 2 itu nilai kalian itu 80 juga, atau kelas 3 itu nilai kalian itu tetap 80 IPA-nya. Nah, jangan sampai nilai kalian itu naik turun, jadi agak susah untuk dipertimbangin dari universitas tersebut. Nah,
Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya nilai kalian itu meningkat atau progresif. Jadi misalnya kelas 1 IPA kalian 80, kelas 2 IPA kalian 83, kelas 3 IPA kalian itu 90. Nah itu bakal lebih bagus lagi buat jadi pertimbangan buat kampus itu buat nerima kalian, kayak gitu guys. Nah selain dari nilai rapot kalian, ada juga aktivitas dari alumni kalian. Jadi misalnya dari universitas ini nih yang masuk dari alumni kalian itu berapa. Nah jadi bisa pertimbangan kalian, misalnya dari kampus kalian diambilnya mungkin 2, tapi tiap tahun itu bakal beda. Kalau misalnya alumni kalian lebih aktif, mungkin bisa nambah 3 atau bisa malah menurun, jadi tergantung lagi. Tapi setidaknya masih bisa kalian perkirakan lah kayak gitu. Timbangin yang ketiga yaitu sekolah kalian. Jadi maksudnya sekolah di sini misalnya pengalaman dari kakak tingkat kalian. Nah kakak tingkat kalian misalnya nih ada yang daftar UGM Fakultas Kedokteran. Nah tapi kakak kalian itu terima. Nah tapi dia nggak ngambil, misalnya dia mau ngambil jurusan lain atau fakultas lain, jadi dia mau coba SBM lagi. Nah secara otomatis sekolah kalian itu prioritasnya bakal diturunkan sama pihak SNM, jadi lebih diprioritaskan untuk sekolah-sekolah lain yang nggak menolak dari undangan tersebut, kayak gitu guys. Nah kebetulan aku itu masuk di fakultas kampus aku itu lewat jalur SNMPTN. Aku mau berbagi sedikit kenapa aku bisa lulus SNMPTN itu karena dari awal tuh aku udah cari informasi tentang kedokteran, terus juga tahu universitasnya dan tahu juga tentang jalur masuknya gimana. Jadi emang dari awal aku tuh ngejar SNMPTN. Dari SMP mau ke SMA itu aku udah yakin aku pingin jadi dokter. Jadi pas SMA kelas 1 aku itu bener-bener belajar karena nilainya itu harus minimal konsisten. Jadi aku tuh belajar bener-bener dari kelas 1 supaya nilaiku itu konsisten terus menerus. Jadi jangan sampai aku tuh malas belajar, jadi supaya nilai kita itu tinggi. Dan mungkin itu juga kebaikan Allah. Jadi karena mungkin aku udah belajar dari 3 tahun SMA aku untuk mempertahankan nilaiku atau meningkatkan nilaiku, jadi aku tuh nggak perlu belajar lagi SBMPTN, jadi udah lulus di SNM gitu loh guys. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang kelas 1 atau kelas 2 yang nonton sekarang, kalau misalnya kalian emang mau masuk kedokteran, kalian bisa memperbaiki nilai kalian dari sekarang. Jadi misalnya usahain, kalau misalnya udah 80 IPA kalian di kelas 1, usahain tingkatkan lagi motivasi belajar kalian supaya kelas 2 nilai kalian meningkat. Jadi meningkat terus, jadi nanti bisa dipermudah untuk masuk ke SNMPTN gitu. Dan seleksi masuk perguruan tinggi yang kedua itu SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah jadi dia itu masuk menggunakan tes tertulis dan dia itu juga bersaing dengan seluruh Indonesia. Sama juga sih SNM, cuma bedanya kita tuh tes tertulis kalau di SBM. Walaupun aku nggak SBM tapi teman-temanku banyak yang SBM. Dan juga dia itu kalau misalnya kalian mau masuk kedokteran, nanti kalian bakal pilih saintek. Kalau misalnya kalian mau masuk akuntansi atau mau masuk manajemen, kalian tuh malah milihnya sosu gitu guys. Nah di SBM ini nanti kalian bakal ngerjain soal, misalnya kalau saintek tuh nanti kalian bakal belajar fisika, kimia gitu. Jadi itu yang kalian akan pelajari guys. Oh iya, di SBM itu juga kalian jangan sampai nembak jawaban ya, jangan hitung kancing buat nembak jawaban itu, karena kan kita tahu di SBM itu ada plus 4 kalau benar, ada min 1 kalau salah. Jadi saranku kalian itu bener-bener jawab yang kalian tahu supaya kalian itu menabung nilai kalian yang benar, jadi nggak termin sama jawaban kalian yang salah atau jawaban kalian yang ragu. Jadi kayak gitu guys, itu yang pentingnya kenapa kalian harus belajar bener-bener supaya kalian banyak tahu pola soalnya dan kalian bisa mengerjakan semua soal yang kalian udah pelajari gitu guys. Nah itu tadi SBM. Ketiga itu SNMPTN atau seleksi mandiri masuk
masuk perguruan tinggi. Nah, seleksi ini nih sama kayak SBMPTN, cuman beda di waktunya aja. Jadi kalau misalnya SBM itu lebih duluan dibanding SNM. Mungkin yang masuk SNM itu yang masih bingung di awal SNM pingin jurusan apa ya yang cocok buat aku, terus itu juga atau misalnya mau cari pengalaman, atau juga yang belum lulus SNM atau SBM bisa masuk SNM. Nah, biasanya SNM ini dia lebih untuk uang kuliahnya itu lebih tinggi dibandingnya SBM dan SNM. Dan juga untuk kedokteran biasanya untuk SNM itu dia bakal bayar uang bangunan, tapi itu tergantung dari universitasnya sendiri. Jadi ada beberapa universitas yang nggak bayar uang pembangunan kayak gitu. Tapi kalau untuk kampusku sendiri, dia kalau khusus mandiri yang kedokteran dia bayar uang pembangunan. Nah, itu tadi jalur masuk kedokteran ada 3. Tips yang ketiga, motivasi. Nah, jadi kalian itu harus cari motivasi atau niat dalam diri kalian sendiri. Kenapa sih kalian mau jadi dokter? Kenapa ingin jadi mahasiswa kedokteran? Misalnya kalian ingin jadi dokter karena emang kalian ingin jadi dokter dari kecil, atau kalian ingin jadi dokter karena ingin menyembuhkan keluarga, atau kalian mau jadi dokter karena ingin membantu tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, jadi udah tahu nih kalian ingin menjadi dokter, udah tertanam dalam hati kalian, udah jadi motivasi kalian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi atau kendala yang terjadi nanti, jadi kalian itu mudah untuk bangkit lagi, mudah untuk melewati naik turunnya mood kalian. Jadi emang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Jangan sampai kalian tuh mau masuk dokteran karena ngikutin teman, karena emang mahasiswa kedokteran itu bukan gimana ya, dia nggak main-main. Dia itu harus merelakan waktu kalian di masa muda untuk selalu belajar, dan nanti yang kedepannya kalian bisa menikmatinya. Jadi emang benar-benar harus dari dalam diri kalian sendiri gitu guys. Part yang nggak kalah penting yaitu belajar. Nah, kenapa sih belajar itu penting? Jadi ya karena kalau misalnya kalian nggak belajar ya percuma juga gitu. Nah, jadi yang pertama belajar yang pertama itu kalian harus tahu potensi diri kalian. Nah, potensi kalian itu sampai mana sih? Nah, jadi bisa kalian tahu dari tryout online maupun offline. Misalnya dari sekolah yang adain atau bimbel les kalian bisa ikut. Nah, nanti kalian bisa lihat dari hasil tryout itu, bisa kalian pertimbangkan sebenarnya nilai aku nih cocok untuk universitas yang mana ya, fakultas yang mana ya gitu. Terus itu juga kalau misalnya kalian ikut dan lihat hasil kedepannya, bisa kalian prediksi sebenarnya nilai kalian tadi itu meningkat atau menurun. Kalau misalnya menurun berarti ada yang salah sama cara belajar kalian. Nah, kalau misalnya meningkat berarti cara belajar kalian itu udah bagus, tinggal kalian tingkatkan lagi supaya kalian bisa semakin bagus ke depannya, supaya kalian bisa makin masuk ke PTN yang kalian inginkan kayak gitu. Nah, yang kedua dari belajar itu kalian harus latihan soal. Latihan soal di sini tuh harus latihan soal sebanyak-banyaknya. Jadi sehari itu berapa soal yang kalian harus habisin kayak gitu. Sebenarnya bukan untuk menghafal soal, tapi sebenarnya untuk gimana sih kalian tahu pola soal itu. Karena biasanya kalau soal-soal SBM itu dia itu polanya sama atau konsepnya sama, cuma kalau untuk matematika biasanya cuma dibedain angka. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa menyelesaikan konsep itu, walaupun diganti angkanya pun kalian bisa kerjain. Jadi pentingnya belajar banyak soal itu kayak gitu guys. Jadi menambah ilmu kalian kalau misalnya menyelesaikan beberapa masalah soal itu semakin bagus. Dan di sini kalau misalnya kalian mempunyai uang yang berlebih, kalian bisa ikut bimbel, karena di bimbel itu bisa membantu kalian. Kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti tentang soal yang kalian kerjain, kalian bisa bawa kelas kalian terus tanya ke guru kalian gimana caranya, jadi kalian bisa paham juga. Ataupun kalian bisa belajar di Google juga atau di online, kan banyak sekarang. Jadi walaupun kesusahannya kalian nggak bisa tanya langsung kalau misalnya kalian masih ada yang nggak. Yang kelima adalah time management. Jadi time management ini penting buat kalian karena untuk anak SMA itu kita tahu sendiri kalian itu lagi banyak-banyaknya ujian sekolah, ujian akhir sekolah, terus itu juga UN, baru tuh nanti bakal belajar SBM kayak gitu. Nah, jadi pentingnya time management ini, jadi kalian itu bisa mengatur waktu kalian. Misalnya satu hari ada 24 jam, kalian mau belajar UN itu 3 jam,
mau belajar SBM itu 3 jam, dan di 3 jam SBM itu kalian belajar 1 jam matematika, 1 jam fisika, 1 jam kimia, baru tuh ada waktu tidur juga, ada waktu makan, ada waktu ngerjain PR, atau ada waktu belajar ujian sekolah, kerjain tugas-tugas yang lain. Jadi waktu kalian itu sangat tertata. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak tahu harus mau ngapain, kalian tinggal lihat jadwal kalian. Jadi biasanya kalau misalnya aku sendiri sih, kalau aku udah nyusun jadwal dan jadwalku itu aku nggak kerjain, aku merasa gelisah gitu, kayak aku terlambat nih, aku nggak sesuai dengan jadwalku nih. Jadi ada motivasi dalam diri sendiri juga. Secara nggak langsung, setiap ujian yang kedepannya kamu akan jalanin akan berjalan bersama-sama dengan tujuan yang kamu mau. Misalnya kamu ingin lulus UN juga, ingin lulus SBM juga, ingin lulus USBN juga. Jadi prioritasnya itu tetap dapat, nggak cuma prioritaskan buat SBM tapi malah nyepelein UN, nyepelein USBN kayak gitu. Yang terakhir, yang nggak kalah pentingnya adalah doa. Nah, doa ini yang paling penting, karena usaha apapun tanpa dibarengi oleh doa itu sama aja susah ya. Yang pertama, doa itu kalian harus banyak beribadah, banyak berdoa, minta doa restu sama orang tua. Terus itu juga banyak melakukan aktivitas yang baik. Jadi kalau pengalaman aku tuh dulu sering bersedekah, sering puasa Senin Kamis, karena semakin banyak kita melakukan pahala, itu bakal dipertimbangkan oleh Allah untuk bisa mengabulkan impian yang kalian inginkan. Dan juga yang paling penting, kalau doa aja tanpa usaha itu juga sama aja. Jadi kalian tuh harus balance antara usaha, antara doa. Jadi yang penting kita usaha dulu. Nanti misalnya memang kedokteran itu udah takdir dari Allah, ya udah berarti kalian bakal seperti itu. Tapi kalian juga harus usaha. Jangan cuma minta ya udah ya Allah bikin aku takdir sebagai kedokteran dong, bikin takdir aku jadi dokter dong. Itu kalau kalian nggak usaha juga sama aja. Nah, itu 6 tips and trik dari aku untuk adik-adik semuanya yang ingin masuk kedokteran. Jadi perlu ditekankan, ini adalah pengalaman pribadi aku, jadi beda-beda tiap orang. Tapi aku berharap semoga yang nonton ini juga ngefek di kalian atau berfungsi di kalian. Dan saran aku untuk adik-adik kelas 1 atau adik-adik kelas 2 yang nonton, kalian bisa ikutin cara aku dari sekarang, belajar bener-bener supaya bisa memperbaiki nilai kalian dan yang mana sih yang cocok sama aku, dan jadi mempermudah kalian juga di SNMPTN nanti. Nah, kalau untuk adik-adik kelas 3 SMA sekarang, aku berdoa semoga jurusan yang kalian inginkan itu adalah yang terbaik untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian ingin kedokteran, semoga niat kalian itu benar-benar dalam hati kalian supaya kalian bisa menjalaninya dengan baik nantinya. Dan semoga kalian lulus di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Itu aja saran dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau misalnya kalian ada saran, aku ingin membuat video apa lagi tentang kedokteran atau yang lain, kalian komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye bye.